Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophie Santika Sari Sukiyoto, jurusan Manajemen Komunikasi NRP 2021 13 00 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang mediated communication, yaitu komunikasi yang diperantarai melalui penggunaan teknologi komunikasi informasi dan dapat dikontraskan dengan komunikasi tatap muka. Di zaman sekarang pasti banyak banget menggunakan media komunikasi melalui online, seperti WhatsApp, Instagram, email, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Kita sering banget menggunakan media komunikasi secara online, apalagi sejak COVID-19 ini. Seperti kita tiada hari tanpa menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan itu seperti aplikasi sehari-hari kita kan. Dan saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis dari mediated communication. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumental goals dalam media komunikasi. Instrumental goals yaitu memberikan tujuan mudah atau praktis yang ingin orang cepat dicapai atau tugas yang ingin cepat diselesaikan. Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada dong instrumental goals dalam diri kita sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari Mbak, instrumental goals melalui media komunikasi itu apa sih? Apa ya? Oh iya, kayak pernah tuh ada kebakaran. Kebakaran di daerah Gunung Putri itu pernah ada yang open donasi kalau nggak salah. Itu jam malam lah gitu kan. Terus mau nggak mau harus langsung transfer kan. Iya. Karena biar bisa bantu masyarakat juga, biar bisa bantu pemadam kebakaran yang kerja juga. Terus ya bantu orang-orang sekitar sih. Walaupun kan yang yang kita bantu tuh nggak harus orang yang membutuhkan doang, Iya, tapi iya, orang yang benar. kerja itu kan kayak iba gitu, kayak malam-malam terus cuman pemadam kebakaran doang. Nah kebetulan di situ emang sepi sepi warung dan segala macam, jadi kita bantu. Itu melalui apa? Instagram ke Twitter atau TikTok kan lagi zaman tuh banyak yang Waktu open itu donasi di Instagram, Instagram. tapi karena yang galang dananya teman sendiri jadi di share lewat WhatsApp, lewat grup. WhatsApp. Bisa juga kan kalau kadang-kadang kayak maaf ya, setiap Jumat ada orang yang keliling setiap rumah minta penggalangan dana buat masjid, buat pembangunan jalan, itu kan. Itu secara tatap muka kan. Tapi kalau menurut Mbak, kalau bisa buat online itu biar menarik tuh kayak gimana ya? Kalau online banyak banget kan ya, kayak bantu orang sekarang udah gampang, tinggal transfer. Awal belum pada vaksin tuh lebih susah kan nyari kemana-mana, kalau sekarang lebih gampang kan nyari vaksin. Nah itu menurutku salah satu ngebantu masyarakat juga sih, jadi nggak bingung buat cari lokasi vaksinnya. Benar. Gitu. Kalau menurut saya pas lagi PMI sih, saya pernah mengikuti PMI itu kayak pendonoran dana dana dan pendonoran darah gitu. Itu salah satunya menggunakan Instagram dan Twitter. Itu banyak banget yang donor, alhamdulillahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship goals dalam media komunikasi. Relationship goals merupakan istilah yang sering digunakan di sosial media untuk menggambarkan tujuan yang ingin dicapai bersama pasangan. Biasanya relationship goals itu ditandai dengan adanya hubungan yang romantis antar pasangan atau sahabat dan teman, menunjukkannya ke dalam hubungan yang diinginkan seseorang dalam kehidupan cinta mereka atau kasih mereka. Nah, menurut Mbak, dalam kehidupan sehari-hari Mbak itu gimana sih relationship goals-nya? Sebiasa aja. Gak ada yang spesial, udah gitu doang. Cara menjaga hubungannya, pasti Mbak sering dong menggunakan kayak WhatsApp, Instagram, Twitter, email gitu kan? Ya, Itu kepada teman atau pasangan Mbak gitu. sering sih, cuman ya kayak
up kegiatan loh, ngerti gak sih? Oh, jadinya kayak Iya. informasi ke Iya. teman atau ke pasangan. Nih, saya lagi ini, saya lagi Iya. melakukan ini gitu ya. Iya kayak gitu sih, biasanya kayak gitu doang. Cuman kan kalau kebanyakan orang yang relationship goals itu rata-rata yang diupload ke media baru. Iya. Dan sekarang apalagi banyak ke TikTok gitu kan. Kalau istilah anak sekarang tuh biar iya. Very sweet ya. Iya, kalau istilah anak sekarang tuh biar tapi kalau saya pribadi nggak tahu, males aja. Kalau pasangan Mbak atau teman Mbak ke Mbak itu gimana? Itu caranya kan setiap orang berbeda-beda kan. Iya. Menginformasinya berbeda-beda. Ada yang cuek, ada yang tiba-tiba ngucuk-ngucuk datang. Biasanya ada yang 3 jam sebelumnya informasi dulu gitu. Banyak sih dari berbagai bentuk. Ada yang dari sehari sebelumnya juga ada, terus dari 2 hari yang lalu janjian juga ada yang tiba-tiba datang juga ada, kayak anterin gitu. Terus ada yang telepon malam-malam kayak gabut, pas ditanya ya cuman gabut doang gitu doang udah. Terus ada yang kalau lagi pulang kerja minta temenin ngobrol, ada yang kayak gitu. Cuman menghadapi sikap orang-orang seperti itu gimana? Ya banyak sabar. Sabar. Soalnya kan kita yang jadi harus sabar gitu aja sih. Untuk menjaga hubungannya ya. Untuk menjaga hubungan teman gitu harus sabar. Nah, kalau Mbak pernah nggak kayak ada kan rasa segen atau rasa males nih ngechat dianya kayak gini sikapnya, itu gimana menurut Mbak? Kalau saya sendiri nggak pernah sih kayak gitu. Oh, nggak pernah. Iya, karena kalau misalkan kayak ada sebel sama orang biasanya langsung diungkapkan. Kalau ke yang lebih tua biasanya takut sih, lebih segen ya. Ya kayak takutnya tuh nggak enak gitu loh, karena belum tentu yang ada di pikiran dia sama di pikiran saya itu sama, nyatu. Iya. Gitu, makanya segen. Lebih ke segen. Ya, tapi kalau seumuran enggak sih. To the point. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-presentation goals atau presentasi diri melalui media komunikasi. Presentasi diri merupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam proses produksi identitas tersebut, ada suatu pertimbangan yang dilakukan melalui atribut simbol yang hendak digunakan dan pesan hendak disampaikan yang mampu mendukung identitas yang ditampilkan secara menyeluruh. Nah, menurut Mbak, presentasi diri melalui media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari Mbak gimana? Kalau saya sendiri, Iya. Kalau saya sendiri sih, ini menurut saya atau saya sendiri? Menurut Mbak atau ya Mbak pasti ngelakuin kan presentasi diri kepada orang lain di media komunikasi kayak ke orang tua, ke dosen atau ke yang lebih tua gitu, sepupu. Oh, kalau media komunikasi kan lebih pada medianya. Iya. Kalau biasanya sih kalau media komunikasi ke media baru. Contohnya tuh kayak bikin snapgram, snap WA, terus story mana lagi? Story di Twitter, terus di Instagram, Snapchat gitu-gitu kan. Itu lebih kayak sama aja mempresentasikan diri kan. Iya. Contohnya kayak kita dinilai sama masyarakat nih. Kita dinilai gimana penampilannya, gimana bahasanya, gimana semuanya dinilai. Hampir semuanya dikomentarin. Pasti kayak gitu. Udah kayak manusia banget. Netizen itu selalu ada. Netizen selalu benar. Enggak, bukan kayak maksudnya bukan di orang luar aja gitu kan yang suka kritik, kayak di dalam pertemanan sendiri juga kadang-kadang ada yang kritik gitu, kayak entah teman di dalam kelas, entah ya banyak banget kan orang yang peduli sama penampilan orang lain. Iya benar. Pedulinya itu dalam arti salah, karena kalau saya pribadi saya nggak suka ngurusin penampilan orang, kayak selagi orang itu nyaman pakai, nyaman juga dipandang orang lain kayak gitu, ya udah sok aja mangga gitu. Cuman kalau saya kebanyakan ya udah orang lain mau pakai apa terserah. Kalau saya enggak deh gitu. Nah, kalau misalnya kan banyak kan bisa
kadang belum membedakan mana yang lebih tua atau yang lebih muda gitu kita secara percakapan di media sosial atau di media komunikasi yang lainnya. Itu menurut Mbak menyikapinya gimana? Mempraktikannya. Kalau yang maksudnya biar tahu kita udah tua, lebih tua dari Iya, atau enggak, nah dia tuh yang lebih tua dari kita nih, kita muda, harus mempraktikannya dalam komunikasi itu gimana? gimana ya? Sopan santunnya, kan kalau misalnya Iya. dosen kan harus ada Iya. salam, terusnya ada inti percakapannya apa, baru berterima kasih. Ya mungkin kalau di media baru biasanya gini loh, orang yang gampang tersinggung sama yang friendly tuh beda banget. Kayak misalkan nih saya update tentang pacar saya, misalnya nih update tentang pacar saya, terus nanti ada yang komen nih, ganteng tuh kak pacarnya gitu kan. Tapi kalau orang yang sensi kan marah kan. Cuman kalau orang yang kayak saya, kayak iya ganteng saya jual gimana nih gitu. Lebih gitu. dibercandain ya. Lebih dibercandain kayak biar si orang tersebut tahu, oh iya bener nih, saya suka bercanda orangnya, terus emang asik